cibuk berbunuh-bunuhan, perang di mana-mana, perang. Allahu a'lam apa yang akan terjadi. Makanya kata Rasulullah, pada fasa kelima nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50 wanita. Ternyata laki-laki di fasa ini banyak yang habis duluan. Ingat tidak perebutan gunung emas di Irak? Kata Rasulullah, dalam setiap 100 orang laki-laki, berapa orang yang terbunuh? 99. Padahal kata Rasulullah, semua laki-laki dari berbagai negara dunia akan datang ke sana membawa senjata-senjata mereka, memperebutkan gunung emas. Itu baru untuk perang besar. Sementara tiap-tiap negara akan mengalami peperangan. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu amal haraj ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu haraj? Nabi mengatakan perang. Al-qatslu. Banyak membunuh-bunuhan di sana hanya gara-gara makan. Dia rela membunuh tetangganya sendiri gara-gara lapar. Innalillah, ya. Ini kemarau ekstrim seluruh dunia. Kemarau ekstrim. Dan kemarau ini sudah diumumkan oleh pakar-pakar bumi dan alam kita. 2019 sampai 2022 seluruh bumi akan mengalami kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Sementara kita sudah dengar pula bahwa kemunculan Dajjal ditandai dengan terjadinya 3 tahun di mana bumi mengalami kemarau ekstrim dan kelaparan di mana-mana. Maka ini akan mengundang kepada kelaparan. Menjadi jahat untuk bertahan hidup, dia pun akan melakukan apa saja. Ya Allah, kemudian Rasulullah mengatakan pada masa ini pula akan dibunuh seorang lelaki yang paling dicintai oleh orang-orang beriman satu muka bumi. Lelaki ini Rasul sebut dalam hadis yang sahih. Nanti tolong baca dalam hadis. Nabi menggelari laki-laki ini memiliki nafsun zakiyah, seorang lelaki yang memiliki jiwa yang bersih, tapi jasanya besar buat Islam. Orang satu dunia ini, orang yang beriman cinta kepadanya, suka kepadanya. Kira-kira siapa orang itu? Entahlah, saya pun tak tahu. Allahu a'lam. Hanya orang-orang yang hanya prediksi saja. Semoga ini juga tidak tepat karena saya tidak berani memastikan. Yang saya lihat orang yang sangat banyak jasanya buat Islam di muka bumi saat ini dan dicintai oleh orang beriman, dibenci oleh orang kafir dan orang munafik. Satu, Zakir Naik. Ini orang luar biasa jasanya kepada Islam. Jutaan manusia masuk Islam karena lisannya dan luas ilmunya. Tidak sedikit ahli-ahli pakar agama lain tunduk dan tumbang di depannya, dan ada yang bersyahadat masuk Islam sehingga dia dianggap berbahaya. India mewajibkan tangkap dia hidup atau mati. Yang kedua, yang punya peluang juga dibunuh, dan ini sudah dipesankan dan disampaikan, yaitu Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oleh As-Sisi, Presiden Mesir, sudah diumumkan, tangkap Qaradawi hidup atau mati. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang punya peluang untuk dibunuh pula sementara umat Islam mencintainya, Raja Salman. Sebenarnya kalau seandainya Raja Salman tidak diganggu oleh putra kandungnya Muhammad bin Salman, Raja Salman sudah mulai mengarah kepada mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Pencinta ulama, memuliakan ulama, hafiz Al-Quran, anti maksiat dan dosa. Inilah Raja Salman yang akhirnya diselingkuhi, ditelikungi oleh anak kandungnya sendiri Muhammad bin Salman, dan beliau ditargetkan untuk dihabisi. Yang keempat, orang yang punya jasa besar dan dicintai oleh umat Islam seluruh dunia yang beriman, ya, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan. Ini pun diinginkan kematiannya. Jasa besarnya kepada Islam tidak perlu diragukan lagi. Ini pun orang diinginkan kematiannya oleh musuh-musuh Islam. Yang kelima, keturunan kandung Rasulullah yang menginspirasi kebangkitan dunia dan sekarang sedang tinggal di Mekah, yaitu Habib Rizik Syihab daripada Indonesia. Dialah yang menginspirasi kebangkitan Islam di seluruh dunia pada hari ini, dan dia pun diinginkan kematiannya. Siapa di antara mereka? Allahu a'lam. Yang jelas dari mereka ini semua, mereka dicintai oleh orang beriman. Betul tidak? Nama-nama yang saya sebut tadi kita cinta semua tidak dengan beliau? Semua orang beriman yang kenal dengan mereka pasti cinta. Jasa mereka untuk Islam dahsyat. Nah, dibunuhnya ini menyebabkan orang-orang beriman satu bumi marah. Seluruh malaikat di langit akan marah dengan kematiannya. Dan kata Rasulullah, lalu orang beriman
mengalami hiburan dari Allah, muncullah Al-Mahdi dan orang beriman berbaiat kepadanya. Siapa Al-Mahdi? Bagaimana silsilahnya? Bagaimana ciri-ciri fisiknya dan sebagainya? Ini pembahasannya tersendiri. Pokoknya ini tanda-tanda kemunculannya. Tanda-tanda kemunculannya sudah nampak di sini. Dan dia muncul pada tahun tersebut. Pada tahun di mana semua ini sedang terjadi, maka saat itulah Al-Mahdi akan muncul. Al-Mahdi hanya akan muncul ketika tanda besar kiamat yang pertama sudah terjadi. Dukhon. Sangat mencemaskan. Di mana-mana saya sampaikan, di depan para menteri, di depan para jenderal-jenderal, di depan para orang-orang kaya, orang-orang hebat, rakyat miskin, di depan berbagai negara yang saya masuki, saya sampaikan kepada mereka, bersiap-siaplah. Persiapan yang paling sempurna itu adalah iman dan amal soleh. Tak ada persiapan lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila fitnah di negeri Syam sudah membara. Fitnah di negeri Syam. Syam itu apa? Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Apabila fitnah wal fitanu bi Syam, yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman itu bukan Yaman, bukan Irak, bukan Iran, bukan Rohingya, bukan Uighur, bukan Indonesia atau di mana saja, tapi Syam. Nah, apabila fitnah sudah membara di sana, umat Islam masjid-masjidnya dihancurkan, rumah-rumahnya diratakan. Apabila umat Islam dipaksa murtad, diusir dari kampung halamannya, maka ketika itu kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan. Pada masa itu sabda Rasulullah, wajib kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Amal soleh, stop amal salah. Ini perintah Rasul. Kenapa? Karena orang yang selamat. Jadi fitnah di negeri Syam itu di sini posisinya. Karena sejak 2011 kan, sejak 2011 kita menyaksikan fitnah di Syam. Nah ini. Nah sinilah Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Sebab hanya orang-orang yang punya banyak amalan soleh lah yang akan dijaga oleh Allah dan selamat. Ini perintah tegas dari Rasulullah. Sebab umat Islam setelah itu akan mengalami hujan yang terus meningkat sampai Dajjal keluar. Orang yang punya iman dan amal soleh akan dijaga oleh Allah. Dukhon datang, cuma orang beriman yang amal solehnya banyak yang akan selamat. Dajjal lepas, Dajjal masuki seluruh kota-kota di muka bumi. Orang-orang beriman yang beramal soleh yang akan terjaga imannya. Karena kata Rasulullah, ketika Dajjal datang, majority manusia akan sujud dan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Saya khawatir Pak, kalau saya hidup ketika Dajjal itu nanti muncul, saya rasa saya pun tidak berani jamin diri saya akan selamat, iman saya maksud saya. Karena kata Rasulullah, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat dan imannya tidak akan berubah dengan munculnya Dajjal. Ketika Dajjal masuk ke kotanya, laki-laki itu keluar dari persembunyiannya dan dia yakin dia tidak akan murtad. Lalu setelah dia melihat Dajjal melihat kepadanya, fitnah dan sihir Dajjal akan mampu menjadikan laki-laki itu kafir kepada Allah, dan laki-laki tersebut sujud menyembah Dajjal. Kafirlah ia kepada Allah. Walaupun Dajjal nanti meninggalkan kotanya, laki-laki tersebut tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Jadi tidak ada cerita orang yang sudah beriman dengan Dajjal dia masih akan tetap kembali lagi kepada Islam, dia taubat lagi, tidak ada cerita. Sementara Dajjal luar biasa yang diberi oleh Allah. Makanya kata Nabi, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat yang akan menimpa umat manusia ini di muka bumi melebihi fitnahnya Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang mengalahkan hebatnya fitnah Dajjal. Di hadis yang lain kata Rasulullah, kalau digabungkan semua fitnah yang pernah terjadi kepada umat manusia, lalu Dajjal muncul dengan fitnah yang dibawa Dajjal, diadu mana yang paling berat, fitnah yang dibawa Dajjal atau fitnah seluruh yang pernah terjadi.